Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in wa ala umurin nawadin. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yaitu beranggota dari saya sendiri, Muhammad Syamsul Karnain. Selanjutnya ada rekan saya, yaitu Pak Harudin. Silakan Pak Harudin bisa mengacungkan tangan. Selanjutnya ada rekan saya, yaitu Raffi Maulana Aji. Raffi, boleh untuk mengacungkan tangan. Selanjutnya ada rekan saya, yaitu Fahri. Dan selanjutnya ada rekan saya, yaitu Muhammad Saifullah Ali. Dan ada rekan saya juga dari Pak Dede Surahman. Dan yang terakhir, anggota terakhir kami yaitu Kang Hendi. Begitulah anggota kami. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 2, mohon izin untuk menyampaikan presentasi kami dengan judul Implementasi REST API pada Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru berbasis web menggunakan PHP Studi Kasus SDIK Al-Islam. Izin, Pak. Lanjut. Next. Slide-nya di next, guys. Slide-nya di next. Nah, oke. Untuk inilah anggota kami ya, yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu ada Pak Dede Surahman, Pak Harudin, Muhammad Syamsul Karnain, dan yang lain-lain. Lanjut ke latar belakang, silakan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Pak Harudin. Kepadanya dipersilakan. Untuk latar belakang pembuatan sistem ini, masalah yang ingin diselesaikan proses penerimaan peserta didik baru di SD. Ilmu Quran al-Islam itu masih dilakukan secara manual dan terpisah juga, seperti pendaftarannya menggunakan formulir seperti berupa kertas dan di input datanya belum terintegrasikan, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan keterlambatan informasi, dan juga sering terjadinya kehilangan data. Nah, solusi yang ditawarkannya, proyek ini mengembangkan sistem PPDB atau penerimaan peserta didik baru berbasis web dengan mengimplementasikan REST API menggunakan PHP, sehingga proses pendaftaran, pengelolaan data calon siswa, dan penyampaian informasi dapat dilakukan secara terintegrasi, cepat, dan efisien. Ruang lingkup sistem ini meliputi pendaftaran calon siswa secara online, pengelolaan data oleh admin, serta pertukaran data menggunakan REST API. Sistem ini tidak mencakup proses pembelajaran ataupun manajemen akademik serta siswa diterima. Oke, terima kasih kepada Kang Fahru yang telah menjelaskan latar belakang. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang akan disampaikan oleh teman saya, rekan saya, itu Fahri. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih Kang Sen. Baik, saya akan menjelaskan rumusan masalah dari proyek kami, yaitu 1, bagaimana merancang sistem penerimaan peserta didik baru berbasis web yang terintegrasi. Yang kedua, yaitu bagaimana mengimplementasikan REST API menggunakan PHP untuk mengelola data pendaftaran calon siswa. Yang ketiga, bagaimana sistem dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data PPDB di SDIK Al-Islam. Berikut. Terima kasih, Saudara Fahri telah menyampaikan. Selanjutnya lanjut, next. Next. Oke, selanjutnya yaitu bagian penggunaan teknologi dan dampaknya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Raffi Maulana Aji. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih pada Sam. Selanjutnya adalah penggunaan teknologi dan dampaknya, yaitu ada tech usage dan impact. Sama teknologi yang digunakan dalam proyek, bahasa pemrograman menggunakan PHP, REST API sebagai penghubung ke penukaran data, database menggunakan MySQL, web server menggunakan Apache, dan
Bahasa pemrograman menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk antarmuka pengguna. Kedua, dampak dan manfaat proyek. Yang pertama, memudahkan proses pendaftaran siswa baru secara online. Kedua, mengurangi kesalahan input data karena sistem terintegrasi. Ketiga, mempercepat pengolahan dan pencarian data calon siswa. Keempat, membantu pihak sekolah dalam pengelolaan data PPDB secara efektif. Kelima, memberikan pengalaman bagi pengembang dalam menerapkan REST API pada sistem berbasis web. Baik, terima kasih. Oke, silakan di next. Selanjutnya yaitu hasil pembelajaran yang didapat akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Saifullah Ali. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya yaitu Muhammad Saifullah Ali yang telah menjelaskan. Selanjutnya yaitu bagian next. Ya, berikut adalah implementasi dari dashboard utama yang telah kami terapkan di web kami, itu dari SDM Himpunan Al-Islam yang telah berbasis web, database, dan juga berbasis dengan REST API yang lebih mengutamakan REST API pada bagian dari form pendaftaran atau daftar PPDB. Selanjutnya next. Nah, untuk selanjutnya yaitu bagian kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kang Hendy. Kepada Kang Hendy dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kang Syam yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan kesimpulan pada proyek kelompok kami. Adapun untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan dan implementasi sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB berbasis web dengan menerapkan REST API menggunakan PHP pada studi kasus SDIK Al-Islam atau Sekolah Dasar Ilmu Quran Al-Islam. Dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibangun mampu memudahkan proses pendaftaran calon peserta didik secara online serta membantu pihak sekolah dalam mengelola data pendaftaran secara terintegrasi dan lebih efisien. Implementasi REST API memungkinkan pertukaran data antara klien dan server berjalan dengan terstruktur sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah dikembangkan. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk kesimpulannya. Saya kembalikan kepada Kang Sam. Baik, terima kasih Kang Hendy yang telah menyampaikan bagian kesimpulan. Selanjutnya kita di next. Bisa di next. Bisa di next.
Kang Fahru bisa di next. Kang Fahru bisa di next slide-nya. Maaf, Kang Hendy Lanjut, bisa di mute bagian aja. saran. Oke. Untuk bagian saran, baik untuk selanjutnya itu bagian saran yang akan disampaikan oleh rekan saya itu Pak Dede Surahman. Pada Pak Dede dipersilakan. Baik, untuk sarannya, untuk pengembangan selanjutnya dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur keamanan data yang lebih optimal, notifikasi pendaftaran secara otomatis, serta laporan pendaftaran yang lebih lengkap. Selain itu, sistem dapat dikembangkan agar terintegrasi dengan sistem akademik sekolah sehingga proses pengelolaan data bisa. Mohon maaf Pak Dede, suaranya nggak ada. Halo. Nah, udah baru ada suaranya Pak. Mangga Bapak bisa dijelaskan dari awal bagian saran. Untuk pengembangan selanjutnya, PPDB ini dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur keamanan data yang lebih optimal. Mohon maaf Pak Dede, suaranya masih hilang. Nggak apa-apa, handphonenya didekatin ke mulut. Ya, halo. Jelas nggak suaranya? Halo. Untuk pengembangan selanjutnya, sistem PPDB ini dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur keamanan data yang lebih optimal, notifikasi pendaftaran secara otomatis, serta laporan pendaftaran yang lebih lengkap. Selain itu, sistem dapat dikembangkan agar terintegrasi dengan sistem akademik sekolah sehingga proses pengelolaan data siswa sekolah diterima dan berjalan secara berkelanjutan dan lebih maksimal. Paling itu saja ya. Halo. Oke, terima kasih kepada Pak Dede yang telah menjelaskan saran. Selanjutnya yaitu lanjut ke demo sistem. Kalau bisa di next slide. Ya. Untuk demo sistem yang akan dijelaskan oleh saya dan rekan saya yaitu Kang Fahru. Silakan untuk di awalan bisa dijelaskan oleh Kang Fahru terlebih dahulu. Boleh Kang Fahru bisa ditampilkan webnya. Monggo Kang Fahru bisa dipresentasikan terlebih dahulu. Nah, ini untuk halaman dashboard utamanya dari sistem kita yang dimana menampilkan ya semua informasi yang dari ISDI ke Islam. Yang kita terapkan API-nya itu ada di bagian pendaftarannya. Nah, ketika siswa nanti mendaftar, tinggal diklik aja daftar siswa yang menampilkan dari formulir-formulir yang siswa harus isi, dari nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, agama, sampai dokumen-dokumen yang harus mereka lengkapi, dan juga ada data orang tuanya dan untuk kontak transportasinya. Nanti tinggal dikirim pendaftaran saja. Oke, kita contoh satu-satu.
Kita isi dengan beberapa data. Kita asal aja ya. Kita dokumen yang juga isi. Yang wajib-wajibnya itu yang pertama ada akte kelahiran, kita isi yang wajib-wajibnya aja, kayak kartu keluarga, KTP ayah, KTP ibu, pas foto. Nah, coba kita kirim pendaftaran ya. Nah, ini menggunakan model form dari JavaScript. Oke. Nah, itu untuk cara pendaftaran ketika siswa daftar di SD IKA Al-Islam. Terus selanjutnya yaitu bisa dijelaskan oleh Kang Muhammad Syem untuk bagian adminnya. Baik, terima kasih Kang Fahru. Oke, baik, akan saya lanjutkan ke bagian adminnya. Untuk bagian adminnya sendiri, itu ada bagian pertama dari login dulu, Kang. Mohon maaf, bisa ke daerah logout dulu, di logout. Nah, di situ ada login adminnya. Nah, di login admin ini kita bisa memasukkan username kita ataupun password kita yang sudah ada di database. Jadi tinggal kita dimasukkan passwordnya. Langsung saja masuk. Nah, lanjut ada di dashboard utama. Di dashboard utama tersebut kita bisa melihat total calon siswa, kita bisa melihat total tenaga pengajar, berita sekolah, dan juga prestasi, yang mana data-data tersebut sudah langsung terhubung ke database. Nah, salah satu dari database tersebut ada juga yang sudah disambungkan dengan REST API, yaitu bagian pendaftaran. Maka bisa dibuka bagian pendaftaran terlebih dahulu. Nah, dari sidebar tersebut, kita sudah membuat beberapa kategori. Yang pertama dari informasi sekolah, manajemen data siswa baru, SDM dan kepegawaian dan juga pengaturan. Nah, kita lanjut dulu ke bagian pendaftaran. Nah, di sini yang telah kita masukkan tadi yaitu Muhammad Saifullah Ali telah masuk ke dalam database melewati jalur REST API terlebih dahulu, setelah itu dari database. Bisa dilihat Kang Paru detailnya di logo yang warna biru. Nah, di sini sudah ada ya, di situ ada Muhammad Saifullah Ali, sudah jelas identitasnya juga, domisili tinggal, data-data yang tertera sudah sesuai dengan yang kita input tadi. Bisa di-scroll ke bawah. Sini juga sudah sesuai semua data orang tua dan juga berkas-berkasnya sudah sesuai. Bisa di-back Kang Fahru. Nah, setelah kita mendapat data, apabila ada kekeliruan, kita bisa mengedit di tombol yang berwarna kuning. Bisa di Kang Fahru. Nah, di sini kita bisa mengedit apabila ada beberapa typo, contohnya ya, seperti namanya bisa diperbaiki, boleh Kang Fahru? Kita coba. Muhammad Saifullah-nya kurang A itu. Kurang H, Saifullah Ali. Oke, lanjut aja kita langsung input. Oke, di sini sudah langsung berubah ya namanya, sudah langsung connect ke database dan sudah berhasil untuk merubah. Kita juga bisa menghapus ya data. Sebelum menghapus kita follow up WA dulu, Kang. Boleh kita langsung follow up WA. Nah, jika kita memfollow up WA di sini, kita langsung terhubung dengan WA yang ada di WA kita masing-masing. Kita bisa langsung follow up bahwa data siswa tersebut bisa dikonfirmasi
terterima di sekolah kami. Udah di follow up Kang Faru? Ya, baik. Seperti itu. Nah, selain data pendaftar, kami juga menambahkan fitur-fitur lain yang berhubungan dengan database. Ya, contohnya di situ profil sekolah juga terhubung dengan database. Jadi si user itu bisa mengubah profil sekolah lewat admin, jadi tidak perlu langsung mengganti di codingan. Setelah itu ada bagian kolom prestasi juga. Di bagian prestasi itu si admin juga bisa mengelola lewat halaman admin, menghubungkan ke database dan juga langsung ke sistem webnya atau codingannya. Lanjut ke bagian berita, di situ juga terhubung dengan database juga, dokumen, profil guru, bahkan absensi pun sudah terhubung dengan database dan bisa diekspor menjadi Excel ataupun diekspor menjadi di print out ya. Di situ ada bagian testimoni juga, bisa langsung dikelola semuanya di situ. Semua di sini berhubungan dengan database dan yang berhubungan dengan REST API itu mungkin hanya bagian pendaftaran dan juga follow up WA. Itu bisa terhubung dengan API WA dan juga API yang terhubung dengan database. Seperti itu. Lalu kita juga bisa ada di sidebar kita ada kolom reset password. Kita juga bisa mengganti password kita barangkali lupa atau barangkali password kita tersebar. Kita bisa mengganti password di sini. Kita bisa ganti password juga. Setelah itu di yang paling bawah kembali ke halaman admin kan. Mohon maaf. Nah, lanjut ke halaman kita bisa logout juga ya. Bisa logout juga. Mungkin itu saja dari demo sistemnya. Nah, nanti semua yang ada di admin itu akan ditampilkan di halaman utama. Maka Kang Fahru bisa dilihat di halaman utamanya. Bisa masuk ke halaman utama. Nah, ini berikut adalah halaman utamanya. Di situ di bagian navbarnya sudah ada beranda, sudah ada tentang itu adalah profil yang bisa si admin itu manage melalui admin tadi. Ada juga profil guru yang bisa si admin manage juga. Di sini semuanya ada juga prestasi, berita, testimoni, dan data PPDB. Itu formulir yang sudah dijelaskan oleh Kang Fahru. Baik. Ya mungkin itu saja, mungkin demo sistem singkat yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya mungkin dari Bapak dosen yang terhormat bisa mengecek secara lengkap ya bagaimana program atau sistem kita yang sudah berjalan. Insya Allah sistem telah kami uji dan juga telah diterapkan di perusahaan atau di tempat yang menjadi objek kami dan juga sudah menjadi official ya, sudah menjadi web official dari sekolah. Bahkan sudah di hosting juga selama 1 tahun lamanya dan juga sudah memakai .sch.id yang berarti sudah legal untuk menjadi web sekolah. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja demo sistem. Barangkali rekan-rekan semua di sini ada yang ingin menambahkan. Cukup kan? Oke, sudah cukup ya. Oke, baik. Karena presentasi kita sudah selesai. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak dosen, Bapak Yogi Oktapiansyah yang telah Eskom, yang telah melihat yang telah melihat presentasi ini. Semoga presentasi ini bisa berdampak baik dan juga membuat nilai kita A ya. Terima kasih, mohon izin. Lanjut. Amin. Oke, izin. Lanjut ya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya Muhammad Syamsul Karnain bersama dengan rekan saya, ada Kang Fahru, ada Kang Fahri, ada Pak Dede, ada Kang Ali, ada Kang Hendi, dan ada Kang Raffi. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.